Assalamualaikum Sobat Muda dan Sobat Planner di seluruh Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan nama Faisal Basri? Beliau adalah tokoh ekonom terkenal di Indonesia. Beliau sadar betul bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang dapat dipakai untuk membangun seluruh Indonesia. Namun beliau juga masih katakan dengan kritis bahwa masih banyak ketololan di dalam pengelolaannya. Saya ulangi, masih banyak ketololan di dalam pengelolaannya. Beliau katakan bahwa mismanagement di dalam pengelolaan sumber daya alam itu dapat mengancam demokrasi kita. Mungkin akan banyak daerah yang minta merdeka kalau pengelolaan sumber daya alam dilanjutkan sebagaimana yang selama ini terjadi. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya alam ini masih dilakukan dalam berbagai pola yang berbeda-beda. Ada yang dilakukan dalam perizinan, ada juga yang dilakukan dengan pola kontraktual. Ada kecemburuan antar pelaku di dalamnya. Oleh karena itu beliau setuju dan perlu disusun RUU yang mengatur prinsip-prinsip di dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan beliau juga setuju dan turut mendukung petisi yang digalang oleh IAP Indonesia. Nah, lebih lengkapnya simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih banyak nih Pak Tolo telah mengundang saya untuk berinteraksi. Tentu saja ini jadi menarik karena RUU ini bicara tentang sistem pengelolaan. Sistem pengelolaannya seperti apa? Ini ada aset. Selama ini asetnya dikuasai oleh BUMN aja. Rakyatnya miskin. Saya akan tunjukkan beberapa data yang sedemikian sangat ironis gitu. Nah, kebetulan saya cerita ke Pak Toro beberapa hari yang lalu, waktu saya masih di PAN, Partai Amanat Nasional maksudnya, PAN itu udah punya RUU SDA. Cara melihatnya beda. Karena apa? Karena undang-undang migasnya sudah ada, minerbanya ada, kehutanan ada. Jadi cabang-cabangnya sudah ada. Satu sama lain jalan sendiri-sendiri dengan logika yang berbeda-beda. Misalnya undang-undang minerba itu katanya kontrak karya. Undang-undang migas bagi hasil. Teman-teman kontrak karya ingin bagi hasil, teman-teman yang migas ingin kontrak karya seperti batubara enak katanya nggak ada cost recovery segala macam. Nah, jadi kan harus ada prinsip-prinsip dasar. Nah, di RUU ini saya lihat ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi gitu untuk mengelola sumber daya alam ini. Nah, tinggal kita padukan dengan concern-concern yang lain. Pokoknya faktanya Indonesia itu sekarang geraknya itu alon-alon deh, nggak kayak begini. Kekayaan ada, garis pantai nomor 2 terpanjang segala macam itu, tapi terantuk-antuk. Sedemikian terantuk-antuknya sampai sekarang itu. Lautnya turun terus. Sorry. Sebenarnya Indonesia itu mengakselerasi makin kencang, enggak kan? Terus itu kelihatan kata kayak piano tuh. Nah, kan ada faktor yang menyebabkan kondisinya seperti itu sehingga kita jalannya tertatih-tatih. Boleh dibantu agak repot. Nah, ini kita lihat kesejahteraan negara-negara ini awalnya hampir sama semua. Tapi Korea kalau melesat, Indonesia itu yang merah itu melandai dia pada level yang masih rendah.
Si Korea udah tinggi, nggak melandai-melandai. Something wrong with us gitu. Yang antara lain nanti kita bisa lihat apa faktor-faktornya. Ini keunikan Indonesia. Kita tuh menjauh dari jati diri kita intinya. Gitu. Negara maritim, negara kepulauan, 2/3-nya berupa lautan, garis pantainya terpanjang kedua di dunia, menggunakan tanah air segala macam, unity, diversity, tapi kita menghubungi laut. Cuma pidato doang Pak Jokowi di atas kapal waktu pertama kan. Udah gitu dia nggak pernah ngomong lagi. Poros maritim nggak jelas itu definisinya nggak ada. Pokoknya untuk hal ini baca buku yang diterbitkan oleh dosen ITB. Saya lupa namanya apa, saya bukunya ada. Itu dikasih Mbak Winnie dari Bappenas. Jadi kita menjauh dari jati diri kita dan kekayaan laut kita ini luar biasa. Ya. Luar biasa kekayaan laut kita itu. Nah ini tadi udah prinsip dasarnya pasal 33 kan. Nah SDA dibagi dua kan. Saya sekarang Pak Sondi dan kawan-kawan ada pendekatan yang berbeda untuk terbarukan dan tidak terbarukan. Karena tidak terbarukan itu terkait dengan keadilan antar generasi. Ya, jangan seperti sekarang nikel 13 tahun lagi habis. No. Jadi kita merampok hak generasi mendatang. Nah ini yang ingin saya tekankan di sini khusus untuk yang tidak terbarukan. Nah oleh karena itu konsepnya harus jelas. Saya lebih concern dengan ketidakadilan antar daerah yang pernah kita diskusikan dengan Bang Bilal di arisan itu. Nah, jadi intinya kalau kekayaan daerah itu tidak bisa berkurang, pembangunan tidak miskin, royalti itu 100% untuk daerah. Sekarang itu bukan bagi hasil, tapi bagi royalti. Bukan bagi nilai tambahnya. Bagi royalti. Royalti itu cuma 10% dari nilainya. 10% itu yang dibagi-bagi. Nggak boleh dibagi-bagi. Itu hak daerah dan itu pun daerah harus ditambah dengan bagi hasil yang benar. Bagi hasil dari terjadinya proses nilai tambah itu yang dibagi. Kalau royalti haram. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar keadilan antar daerahnya karena Pak Son kan menggeluti itu dan menyadari sekali posisi Kemendagri yang selalu diametral dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nggak mau ngasih. Ya, Kemendagri kan pemberdayaan daerah, Keuangan. Jadi nggak bisa, nggak jalan terus. Sekarang lebih parah lagi. Tidak ada lagi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan sekian persen untuk transfer ke daerah. Nggak ada ikatan. Jadi makin gila ini negara. Lanjut. Nah, kalau mismanagement terhadap sumber daya alam, maka kekuatan demokrasi kita akan bisa runtuh oleh kekuatan private power yang sekarang menguasai sumber daya alam itu. Yang minta, bahkan kan mintanya di IKN itu hak milik. Berapa kali revolusi kan, kalau hak milik kita revolusi berapa kali, makanya dikasih 190 tahun. Jadi sebuah kekuatan demokratik kemungkinan besar tidak akan binasa karena dia nggak punya sumber daya alam, bukan itu. Justru yang akan binasa itu yang kaya sumber daya alam, tapi ngelolanya nggak benar, mismanagement. Itu kata Tocqueville. Jadi hati-hati. Nah, pokoknya fardu kifayah teman-teman udah dijalankan. Kalau emang jadinya rusak, udah diingatinnya manajemen sumber daya alamnya. Nah, jadi pakai dakwah-dakwah dikit juga kan takut-takutin dosa gitu. Tapi kalau mereka takut tahu dosa nggak akan korupsi ya, susah juga. Nah, ujung-ujungnya nanti yang muncul ada yang Pak Son bilang kan, oligarki. Nah, oligarki itu cirinya apa sih? Cirinya sebagian besar kekayaan itu dinikmati dari sektor kroni. Jadi
ITB nggak perlu ada ITB, UI tutup aja. Karena bisnis pekroni ini tidak perlu pakai otak. Keruk jual, petik jual, tembang jual, nggak perlu pakai otak, nggak perlu inovasi, nggak perlu R&D, nggak perlu universitas. Nah, Indonesia 2/3 dari kekayaan orang terkaya ini berasal dari bisnis kroni. Apa itu? Coal, palm oil, timber, deposit taking, infrastructure, oil, gas. Akhirnya sebagian besar adalah sumber daya alam. Jadi harus kita atur memang. Nah, yang saya lihat interregionalnya ini. Jawa areanya 6,7, GDP-nya 58%. Kita lihat Maluku Papua 26%, GDP-nya 2,4%. Padahal Papua kaya. Iya. Pokoknya interregional ini harus diselesaikan. Setidaknya ketimpangan itu tidak semakin terjadi di antara daerah kaya sumber daya alam dan tidak kaya sumber daya alam. Bisa lewati. Pokoknya terjadi ketimpangan antar daerah. Karena apa? Karena ini dia tadi. Pengeluaran kan pajak-pajak diambil oleh pusat. Pusatnya mengasih sebagian ke transfer ke daerah kan. Transfer ke daerahnya turun terus. Ya, turun terus. Jadi nggak bakal. Makin sentralistik gitu. Melanggar apa? Misalnya lewati, pokoknya dominasi pusat ini kelihatan banget. Ini tax revenue sharing ini kan. Land and property tax, income tax, excise tax. Beko nggak ada gitu. Kita lihat sedikit sekali. Ini untuk sumber daya alam kan. Ini ingat, ini bukan hasil, tapi royaltinya yang dibagi. Jadi ini misalnya ada 60% dana revolusi sentral daerah 80%, bukan dari 80% dari nilai yang dieksploitasi, dari royalti yang dibayar. Pendek kata terjadi proses pemiskinan itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Ini bukunya baru terbit tahun 2022. PDRB Maluku Morowali itu 95,6% lari keluar. Itu udah gila. Produk domestik regional bruto satu kabupaten penghasil smelter itu cuma menikmati PDRB-nya itu. Produksi barang dan jasa yang dihasilkan itu 5%, nggak sampai 5%. Sementara di North Morowali Utara itu 84,11% saja yang 84,11% yang keluar. Jadi yang di dalamnya nggak sampai ya kira-kira 15%. Model pembangunan kayak gini yang harus kita hargai. Bapak Ibu percayalah kalau 5-10 tahun lagi kayak gini makin banyak yang pengen merdeka. Udah daftar tuh di KPU pengen merdeka. Nggak ada gunanya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kita lihat. So what do otonomi? Atau yang disebut kata lainnya federalism. Karena Indonesia so diversity, high diversity. Yang tahu daerah ya daerah. Jadi orang haram itu di Indonesia namanya federal, otonomi hakiki lah. Kita bilang, true otonomi dengan namanya apa ya? Hubungan fiskal vertikal pusat daerah yang harus dibenahi. Jangan ngasih kewenangan tapi fiskalnya makin kurangi gitu. Nah ini terakhir kali ini intergenerationalnya yang tadi untuk yang non renewable. Ini generasi emas kita akan menderita sekali. Otonomi tadi udah. Nah kita lihat satu aja batu bara. Batu bara tahun lalu itu produksinya 685 juta ton.
Hampir 1 miliar ton. Gila nggak tuh eksploitasinya? Berarti kita mengambil hak semakin banyak, generasi yang akan datang. Harganya naik dari $61 ke $345. Ya sekarang udah turun lagi. Apa kata Undang-Undang Dasar? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kan. Nilai ekspornya ini 46,7, batu bara murni ditambah liquid ditambah macam-macam itu 1.000 triliun. Nah, kemudian ini saya lihat nikel. Nikel ini cadangan kita 21 juta ton, produksinya tahun lalu 1,6 juta ton. Jadi paling lama 13 tahun lagi habis. Waktu anak-anak kita pakai mobil listrik, nikelnya impor semua. Sekarang nikel yang kita punya dijual ke Cina. Kan ini ketololannya nggak boleh dibiarkan terus-menerus kayak begini. Nah, tadi 1.000 triliun batu bara, nikel, segala macam. Pak Jokowi bilangnya kan 570 triliun dari ekspor kan? Yang didapat oleh pemerintah pusat. Ini kan Minerba cuma 110 triliun. 110 triliun coba. Itu 2.000 triliun, negara cuma ngambil 110 triliun. Hampir saya ngomong tolol lagi. Ya, ada gunanya. Nah, di negara yang tidak punya Pancasila, Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, semua negara Uni Eropa ya, dan Mongolia ya, yang saya baru temukan tadi, itu menerapkan windfall tax buat sumber daya alam yang tidak terbarukan itu. Itu nggak ada Pancasilanya dia. Jadi misalnya kalau harga sampai 100 gitu, $100 tuh, existing corporate income tax saja 22%. Nah, kalau jauh melebihi profit normal, Mongolia menerapkan additional tax 70%. Jadi windfall-nya 70% diambil oleh negara. Di Indonesia, nol besar. Saya waktu diundang sama Pak Luhut di rumahnya, saya usul. Tapi saya lupa, dia punya batu bara juga ya. Aku nanti sampaikan ke Ibu Sri Mulyani katanya. Kalau gitu ya nyesal lah ya. Dia punya, goblok banget saya. Jadi, nah ini hal-hal seperti prinsip-prinsip ini saya berharap dimasukkan juga gitu. Ya, jadi untuk memastikan bahwa generasi mendatang bakal dapat. Saya rasa udah sampai sini aja, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah yuk kita perkuat institusi, dan salah satu yang kita perkuat adalah sistem manajemen pengelolaan itu, aturannya harus benar-benar keren. Jadi saya lihat pokoknya ini RUU-nya ini kalau keluar harus kelas 1 deh ya, kelas 1 bahan baku yang bagus. Insya Allah kalau dapat dukungan dari terpaksa pemerintahan baru lah ya, pasti pemerintahan baru nggak jelas siapa punya concern tentang ini, tapi jangan khawatir Pak Toro, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ketua, memang kita tidak pernah didengar karena kita itu, saya quote-nya 1, Pak Toro 1, politisi nggak pernah dengar kita. Oleh karena itu suara ini harus diperjuangkan, dikampanyekan oleh anak muda yang notabene 2/3 dari total pemilih di 2023. Mereka paling ditakuti. Ada mahasiswa barangkali ya, kalian yang didengar, kami tidak akan didengar karena mereka memang udah bebel. Jadi satu-satu yang mereka akan dengar adalah yang calon-calon pemilih terbesar di pemilu yang akan datang. Nah, buatlah konsep untuk mengamankan. Jadi, oke, ini barang, tapi Anda kemas kecemasan masa depan kalian gitu. Nah, kalau gini terus pengelolaan sumber daya alamnya,
Oh, kami nggak dapat apa-apa. Yang kami wariskan cuma utang dan lingkungan yang tambah rusak. Nah, kontennya, saintifiknya, teman-teman yang buat di undang-undang ini, kemasannya adik-adik yang buat, jadi burden sharing, bukan burden sharing, berjuang sama-sama. Terima kasih.